Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai matematika keuangan. Kita mulai konsepnya dengan pertumbuhan dan peluruhan. Sebelum pembahasan dimulai, selalu ingat bahwa matematika itu gampang, pertumbuhan dan peluruhan pun insya Allah gampang. Oke, kita mulai pembahasannya. Pertumbuhan merupakan berkembangnya suatu keadaan yang mengalami penambahan atau kenaikan secara eksponensial. Contoh konsep pertumbuhan ini dipakai di pertambahan penduduk dan perhitungan bunga majemuk di bank. Jadi untuk memperkirakan bertambahnya jumlah penduduk ataupun perhitungan bunga di bank itu menggunakan konsep pertumbuhan. Rumus pertumbuhan untuk mencari nilai di pertumbuhan, kita menggunakan rumus PN sama dengan PO dikali 1 ditambah B pangkat N. Dengan PN-nya itu merupakan nilai setelah N periode, PO-nya merupakan nilai pada awal periode, B-nya tingkat pertumbuhan, dan N-nya adalah periode pertumbuhan. Untuk menambah pemahaman, kita kerjakan contoh soalnya. Contoh soalnya seperti ini. Banyaknya bakteri pada suatu telapak tangan yang kotor meningkat secara eksponensial sebesar 2% setiap 1 jam sekali. Saat ini terdapat bakteri sebanyak 150.000 pada sebuah telapak tangan. Yang ditanyakannya adalah hitunglah banyaknya bakteri setelah 1 jam kemudian. Dari semua tersebut diketahui PO-nya adalah 150.000. B-nya atau tingkat pertumbuhannya adalah 2%. 2% itu berarti 0,02. Dan N-nya itu adalah 1 jam. Sehingga banyaknya bakteri setelah 1 jam, kita menggunakan konsep yang tadi, yaitu PN sama dengan PO dikali 1 ditambah B dipangkatkan N. Tinggal disubstitusikan yang diketahuinya ini. PO-nya 150.000, B-nya 0,02, dan N-nya adalah 1. Sehingga menghasilkan jumlah bakteri setelah 1 jamnya adalah 153.000. Dalam perhitungannya, kita bisa menggunakan kalkulator. Contoh soal nomor 2. Pada tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten A adalah 278.741 jiwa. Berapakah perkiraan jumlah penduduk Kabupaten A pada tahun 2020 jika diketahui laju pertumbuhan penduduk geometriknya adalah 3,03%? Dari soal diketahui bahwa PO-nya adalah 278.741, B-nya 3,03%, yaitu 0,0303. Dan N-nya adalah 10, yaitu jarak dari 2010 ke 2020, atau bisa dicari dengan 2020 dikurangi 2010. Sehingga P10-nya di sini kan N-nya 10, jadi P10 yaitu 278.741 dikali 1 ditambah 0,0303 dipangkatkan 10. Hasilnya adalah 375.697. Kita bisa menggunakan kalkulator untuk menghitung ini. Sehingga perkiraan jumlah penduduk pada tahun 2020 adalah 375.697 jiwa. Itulah konsep di pertumbuhan. Sekarang kita akan melanjutkan ke peluruhan. Peluruhan atau penyusutan adalah berubahnya suatu keadaan yang mengalami pengurangan atau penyusutan secara eksponensial. Konsep peluruhan ini salah satunya dipakai di peluruhan zat radioaktif, ataupun konsep peluruhan ini dipakai di penyusutan harga suatu barang. Contohnya misalkan gini, harga handphone pada 2019 itu 1 juta. Nah, pada tahun 2020 pasti nilainya berkurang. Nah, pengurangan itu menggunakan konsep peluruhan. Rumus peluruhan yang dipakai adalah PN sama dengan PO dikali 1 dikurangi B pangkat N.
Jadi mirip dengan konsep pertumbuhan rumus peluruhannya. Perbedaannya kalau di peluruhan di sini operasinya adalah kurang. PN, PO, B, dan N-nya sama seperti konsep pertumbuhan, yaitu PN-nya nilai setelah N periode, PO-nya nilai pada awal periode. Nah, bedanya B-nya itulah tingkat peluruhan, N-nya adalah periode peluruhan. Supaya lebih paham, kita kerjakan contoh soalnya. Nomor 1, sebuah mobil dengan harga 30 juta tiap tahun ditaksir harganya menyusut 10%. Nah, sekarang berapa harga mobil tersebut setelah 4 tahun? Kita akan menggunakan konsep peluruhan yang tadi, rumusnya yang ini. Di sini PO-nya kan 30 juta. B-nya tingkat peluruhannya adalah 10%, yaitu 0,1. Dan N-nya adalah 4. Sehingga PN-nya 30 juta dikali 1 dikurangi 0,1, kemudian dipangkatkan 4. 30 juta dikali 0,9 dipangkatkan 4. Kita bisa menggunakan kalkulator yang hasilnya 30 juta dikali 0,6561, yaitu 19.683.000. Sehingga harga mobil tersebut setelah 4 tahun adalah 19.683.000. Nomor 2. Suatu bahan radioaktif yang semula berukuran 100 gram mengalami reaksi kimia sehingga menyusut sebanyak 5% dari ukuran sebelumnya setiap 6 jam secara eksponensial. Tentukan ukuran bahan radioaktif tersebut setelah 1 hari. Di sini diketahui PO-nya adalah 100, B-nya tingkat peluruhannya adalah 5%, yaitu 0,05. Sedangkan N-nya di sini kan menyusutnya setiap 6 jam. Sedangkan yang ditanyakannya adalah setelah 1 hari. 1 hari kan 24 jam. Sehingga N-nya 24 dibagi 6, yaitu 4. Sehingga ukuran bahan radioaktif tersebut setelah 1 hari kita substitusikan ke rumus peluruhannya. PO-nya 100, 1 dikurangi 0,05 dipangkatkan 4, 100 dikali 0,95 dipangkatkan 4. Kita bisa menggunakan kalkulator kembali. 100 dikali 0,8145 dan hasilnya adalah 81,45 gram. Inilah ukuran bahan radioaktif tersebut setelah 1 hari. Oke, itulah konsep dari pertumbuhan dan peluruhan. Silahkan pelajari lagi, kalian pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.